jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita ada sukacita pada pagi hari ini. Dan terlebih dahulu sebelumnya kita memulakan segala sesuatu, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat hari inilah Bapa kami mengucap syukur di atas kebaikan dan pimpinan Engkau sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada saat hari inilah Bapa kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyertai dari awal pertengahan hinggalah selesainya kebaktian kami pada pagi hari ini. Bila kiranya Tuhan Engkau terus memakai kami sesuai dengan rencana-Mu ya Allah Bapa. Tuhan, roh-roh iblis roh kegelapan yang coba mengganggu, kami ikat, kami patahkan dan hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bila kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur semuanya. Haleluya, amin. Dan semoga kita semua memuji Tuhan dengan pujian kita yaitu Pulang Yoho Yoho. Pulang
Shalom dan selamat pagi. Pada pagi ini mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita sama-sama berdoa. Kita mau biarlah kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kita dan memimpin kita. Damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita pada pagi ini. Dan mari kita sama-sama berdoa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui dengan ibadah online kita pada pagi ini. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah online kami Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan Isabik Libatang Lama. Pada pagi ini kami sama-sama Tuhan dapat beribadah melalui dengan pada online Tuhan pada pagi ini. Tuhan pimpin kami Bapa. Tuhan sertai kami. Berikan kami pelindungan Tuhan. Supaya kami akan menikmati berkat dan kuasa Tuhan yang akan bersama-sama kami pada saat ini Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis itu akan dihancurkan, akan ditingkingkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan akan diberitakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa di surga, haleluya. Amin. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan di Isabik Libatang Lama. Pada pagi ini biarlah mari kita datang kepada Tuhan, kita bersemangat ya, mari kita bersemangat untuk datang kepada Tuhan, bahkan juga mendengar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Saudara yang berada di rumah pada saat ini, mari kita sama-sama akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup dan firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Dan hari ini mari kita sama-sama melihat ataupun membuka Alkitab kita dapat dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Sekali lagi mari kita lihat Roma 14 ayat yang ke-17. Nah, ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan hari ini juga pada pagi ini kita sama-sama belajar dan saya akan membawa kita satu, yaitu tema damai sejahtera di tengah gelora. Jadi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat ayat Roma 14 ayat yang ke-17, bahwa firman Tuhan akan berbicara, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, ya, tetapi soal kebenaran. Jadi saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, karena kita sama-sama belajar dan juga sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan mengajarkan kita supaya kita akan mengerti sebab damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang akan memberikan kita damai di dunia ini. Kita tahu di dunia ini yang telah dilandakan yaitu sakit ataupun COVID-19 yang telah membuatkan kita risau, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga firman Tuhan akan juga mengajarkan kita bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Jadi firman Tuhan itu harus kita dengar dan harus kita renungkan. Betapa indahnya firman Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Yang pertama yaitu damai sejahtera di
dalam kehidupan kita. Ya, dunia belum menunjukkan perubahan ke arah yang baik. Ya, malahan semakin hari semakin buruk. Goncangan di segala aspek kehidupan ataupun fenomena alam yang terjadi semakin menunjukkan kesudahan alam semakin dekat. Ramai orang dihantui rasa takut, khawatir, cemas. Dan jadi untuk itu Pak, Saudara, harus kita berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga gelora dunia ini benar-benar merampaskan damai sejahtera semua orang. Nah, kalau kita melihat 1 Petrus 4 ayat 7, Rasul Petrus mengingatkan yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, sebagai orang percaya haruskah kita kehilangan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora ini. Jadi apapun situasinya, tak seharusnya orang percaya kehilangan damai sejahtera. Tuhan telah berjanji, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, jika damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita, jika damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan bersukacita, maka kita akan mempunyai kekuatan, maka kita mempunyai hidup yang kuat, hidup yang teguh di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat sekarang keadaan ini, banyak masalah, cabaran ataupun tekanan, penderitaan dan ujian yang ada di dunia ini seharusnya tidak mempengaruhi kita untuk tetap mengalami kerajaan surga di bumi. Ya, sebab kerajaan surga itu bukan soal makanan ataupun minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ayat Nas, ingatlah dunia dan segala yang ada tak dapat memberikan jaminan kepada kita untuk memiliki damai sejahtera. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, kalau kita tidak memiliki iman kita kepada Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, banyak cabaran-cabaran yang kita alami, tekanan-tekanan yang kita alami di dunia ini. Sakit penyakit ataupun COVID-19 ini sudah mendekat di daerah kita ataupun di kawasan kita. Untuk ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak menyembah Tuhan supaya sakit penyakit itu tidak akan mengganggu kita. Sakit penyakit itu tidak akan merisaukan kita, saudara. Nah, di mana dan bagaimana kita dapat memiliki damai sejahtera? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terdapat dalam Yesaya 32 ayat 17. Jadi kita tahu firman Tuhan akan memberikan kita kebenaran dalam kehidupan kita. Ya, memberikan kita ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Yohanes juga mengatakan 14 ayat 6, dan Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa akulah jalan,
dan kebenaran dan hidup. Ya, Tuhan adalah kebenaran bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, harus kita dengar dan harus kita mempelajari dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya mengalami damai sejahtera adalah tinggal di dalam Kristus dan kebenarannya. Ini berbicara tentang ketaatan. Asalkan kita hidup taat, tak ada perlu ditakutkan dan dikhawatirkan karena Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kita jaminan. Karena Tuhanlah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhanlah jalan. Ya, Tuhanlah kebenaran dan hidup itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun segala yang kita alami di dunia ini, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita akan dapat mengatasi semuanya itu. Nah, yang terakhir, Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan bagai kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi hari ini kita tahu, ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, ya, seperti sungai yang tidak pernah kering dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau pelajari, harus kita mau belajar. Sekarang keadaan dunia ini ada semakin buruk, semakin jahat. Keadaan dunia ini kita merasa tidak ada damai, tidak ada sukacita, ya, tidak ada kebenaran, tidak ada kasih. Dan hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan pastinya akan memberkati kita, saudara-saudara yang ada di rumah pada saat ini. Jadi pada pagi ini saya percaya Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberikan kita jaminan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera di tengah gelora. Jadi kita tahu, ya, apapun yang kita alami, saudara yang dikasihi, kita mau datang besar dan segala kekuatan kita dapat firman Tuhan, dan firman Tuhan sampai di situ, dan kita mau berdoa. Dan saya percaya bila kiranya firman itu akan menguatkan kita, dan supaya kita tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memimpin kami, yang telah menyertai kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini, di mana pada pagi ini Tuhan kami beribadah melalui dengan online Tuhan pada saat ini, dan kami dapat merenungkan firman-Mu dan belajar dengan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar, biar kiranya firman-Mu Tuhan akan terus berikan kami kekuatan. Bapa di surga, Bapa di surga, berkati kami semua, lindungi kami, pimpin kami Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus saja akan dipermuliakan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Amin.